Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, dan semangat senantiasa ya. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Jadi teman kita ini, dia diinterminate oleh majikannya. Tiba-tiba diinterminate, bukan tidak ada hal atau masalah. Kalau di sini pekerja migrannya yang salah. Kalau saya bilang yang salah, pekerja migrannya ini dia menjaga anak, dan case-nya kita langsung aja. Ternyata sebelum dia menjemput anak sekolah, dia pergi mengambil tewel. Tewel itu apa ya? Sayur ya. Karena saya bukan orang Jawa, saya orang Manado, saya tidak tahu tewel itu apa. Yang pasti saya tahu sayur ya, atau nangka kalau nggak salah ya. Oke, lanjut aja. Permasalahannya, anaknya itu yang dia mau jemput sudah pulang sekolah, dan yang cecenya itu tidak menjemputnya, belum menjemputnya, dan guru otomatis menelpon orang tua. Guru pasti menelpon orang tua, kenapa ini tidak ada yang menjemputnya, dia sudah menunggu dari tadi, begitu ya. Dan akhirnya ditelepon cecenya, ternyata lagi mengambil barang itu, teman-teman, tewel itu ya. Dan akhirnya majikannya naik pitam, dimarahin dan dilaporin, bahkan dilaporin ke polisi, sampai dilaporin ke polisi, teman-teman. Ya, aduh, di sini saya hanya mau bilang ke teman-teman semua, silakan, seperti sebelum-sebelumnya saya pernah menjelaskan kayaknya di video sebelumnya ya, bahwa gak apa-apa kalian seperti menjemput anak sekolah atau berbelanja, kita rehat beberapa menit, it's okay gitu ya. Tapi tahu waktu, perkirakan waktu gitu ya. Saya, teman-teman semua, sebelum menjemput anak sekolah, bahkan mengantar makanan ke sekolah, saya tuh punya waktu, banyak waktu. Ini pun bikin video ini sambil kerja. Tapi saya bikin video selesai, saya kemas itu kalau orang Singapura ya. Beres-beres, saya bikin video ini gitu. Dan saya masak makanan anak untuk lunchbox-nya itu, saya ngantar ke sekolah jam 11.45, 11.50. Saya pulang ke rumah terkadang jam 1. Tapi teman-teman semua, saya harus mengatur waktu, begitu teman-teman semua. Bahkan saya ke pasar beli ikan dan lain-lain, itu pun bukan untuk majikan, untuk saya pribadi, begitu. Jadi saya harus mengatur. Bahkan teman-teman semua, sebelum menjemput anak sekolah, itu kalau antar makanan ya, saya tuh pulang jam 1. Sebelum jemput anak sekolah, saya tuh jam 3.30 jemput anak sekolah. Saya walking sport, sebelum jemput anak sekolah itu ada 1 jam loh saya. Paling kalian ngomong gini, Cece kan gampang, punya waktu yang cukup. Bentar, teman-teman semua. Semua punya waktu yang cukup, tergantung dari manajemen kalian gimana cara mengaturnya, begitu. Dan saya olahraganya itu di sekitar seputaran sekolah. Jadi kalau ada apa-apa, bos mau telepon atau apa, saya standby begitu, teman-teman semua. Jadi kita nggak sembarangan, walaupun mungkin kita bebas, tapi kita harus memanajemen, jangan sampai lupa. Saya tuh paling takut banget ketika menjemput anak sekolah. Pernah ya, saya mau ceritakan juga, pernah tuh saya ke Tin Sewai. Tapi waktu itu anak tuh pulang jam 4.30. Jadi saya udah tanya majikan, hari ini dia mau pulang jam berapa? Jam 4.30. Oh iya, masih ada waktu. Jadi saya berpikir, oh ini masih ada waktu. Dari Chunwan ke Tin Sewai itu ada sekitar 1 jaman lah gitu, pergi pulang lah, 1 jam 20 menit pergi pulang gitu ya. Tapi saya keburu-buru karena ada hal yang penting. Cuma teman-teman, lagi saya mau jelaskan bahwa kita harus pintar-pintar manajemen waktu. Teman-teman semua ya. Jadi
saya mau jelaskan di sini buat teman-teman semua yang mungkin ya majikannya baik, masih ada waktu kayak kita-kita ini ya, jangan pikir ya majikan baik terus, walaupun kita terlambat atau gimana, nggak dimarahin. Tunggu dulu guys, kalau masalah anak-anak itu paling fatal banget ya. Jadi teman-teman semua di sini kita hanya ya sharing lah. Kalau di sini saya nggak bisa bilang apa-apa lagi, memang pekerja migrannya salah, nggak tahu manajemen waktu. Ini pelajaran buat kita semua untuk menghandle dan manajemen setiap waktu kita ya. Bukan berarti majikan baik kita seenaknya begitu ya. Bukan karena oh majikan saya punya waktu gitu banyak gitu ya, saya bisa kesana kesini, enggak, saya pun banyak kok waktu gitu, tapi saya sangat hati-hati kalau sekolah, menjemput anak sekolah, karena kan saya jobnya memang jaga anak gitu ya. Jadi saya sangat hati-hati gimana caranya biar saya tidak terlambat gitu. Bahkan majikan saya udah tahu saya suka lupaan, jadi saya bilang kenapa saya tuh pergi di awal gitu, biar saya tuh tahu gitu ya, sembari saya olahraga dulu. Saya olahraga di samping di sekitaran sekolah, bukan di samping, di seputaran sekolah, karena ya kita kan di sini dekat laut, jadi saya bisa walking sport ya, walking sport dulu, olahraga gitu ya, jalan cepat, jalan atau ya setengah lari gitu teman-teman semua. Jadi saya udah tahu untuk menghandle gimana nih caranya gitu. Jadi ini pesan buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Begitu juga buat kalian, ada pernah juga kan kejadian tuh yang jaga orang tua datang ke ini, datang apa namanya, datang setelah belanja orang tuanya jatuh. Oh ini nanti saya ceritakan sehabis video ini dari kejadian di KC saya, di kakak angkat saya yang di Chunwan sana di Nanfung. Itu kejadian emang benar-benar kena tipu dia tinggalin padahal nggak terlalu lama. Jadi buat teman-teman semua yang jaga anak, handle benar-benar waktu kalian, tahu jam berapa anak itu pulang, jangan sampai anak udah pulang kita nggak ada di sekolah ya teman-teman semua. Saya nggak mau cakap kok saya kayak orang ini ya, malas ya cakap, maksudnya saya nggak ngomongin tentang perihalnya sekarang, saya nggak tahu ya, tapi saya akan penasaran ya, saya mau WA orang KJRI gimana nih kasus yang ini gitu. Saya mau bertanya gitu ya, nanti saya bikin video dan apa jawaban dari KJRI Hong Kong ya, saya mau dengar juga. Walaupun ya memang ini adalah kasus yang fatal juga sih maksudnya, karena ini kesalahan kita dari pihak pekerja migran Indonesia, karena dia menjaga anak, tidak menjemput anak, cuma mengambil tewel. Sekali lagi saya bukan orang Jawa, jadi ini tewel ini saya lagi berpikir nangka kali ya, sayur pokoknya gitu. Oke teman-teman semua, saya berharap kalian tetap semangat, pokoknya kejar cita-cita kita ya, ngumpul duit. Apa sih cita-cita kita selain ngumpul duit? Tidak berkekurangan, selalu cukup, bahkan lebih ya. Oke teman-teman semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berbuat baik meskipun kebaikanmu dilupakan banyak orang. Oke, God bless, bye bye.